Ya saudara, pandemi COVID-19 berdampak sangat signifikan terhadap penerimaan negara dan daerah. Akibatnya terjadi penurunan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Dampak pandemi COVID-19 terhadap kebijakan fiskal secara nasional dan daerah dijelaskan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tengah Irfa Ampri. Dampak dari pandemi COVID-19 sangat terasa di sektor penerimaan negara dan daerah. Salah satu pagu anggaran yang terdampak pandemi COVID-19 di Sulawesi Tengah yaitu dana desa, yang mana mengalami penurunan pagu anggaran sebesar 1,24% dari pagu awal. Lebih lanjut dijelaskan penyaluran dana desa di Sulawesi Tengah belum maksimal. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tengah berharap pemerintah daerah bisa mendorong seluruh desa untuk mempercepat pengajuan pencairan dana desa. Di Sulawesi Tengah, dana desa untuk tahap pertama baru terrealisasi di 1.326 desa atau baru mencapai 71,99%. Dari 12 kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, baru 2 kabupaten yang merealisasikan dana desa 100%, yaitu Kabupaten Touna dan Banggai Laut. Pandemi COVID-19 juga berpengaruh terhadap pemanfaatan dana desa, di mana sejak awal Mei, pemanfaatan dana desa difokuskan untuk bantuan langsung tunai yang mencapai 35% dari alokasi dana desa. Jika ada desa yang tidak melaksanakan dan menganggarkan bantuan langsung tunai, akan diberikan sanksi berupa pemotongan dana desa sebesar 50% dari dana desa yang disalurkan pada tahap berikutnya. Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat kurang mampu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tengah menyerahkan bantuan sembako yang diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tengah dan Kepala KPPN Palu. Madya Teferi, Sulawesi Tengah. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Pada kondisi pandemi seperti ini, pendapatan negara mengalami penurunan akibat berkurangnya penerimaan perpajakan. Sebaliknya, terdapat kenaikan belanja negara guna penanggulangan wabah serta kemungkinan peningkatan pembiayaan. Menurut Hafid, pada tahun 2020, terdapat 3 upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 terhadap kebijakan fiskal, di mana pemerintah mengeluarkan 3 stimulus terkait dengan COVID-19, seperti insentif pariwisata, insentif perpajakan sektor manufaktur, serta insentif tenaga dan pelayanan kesehatan dengan dukungan industri. Terkait dengan stimulus kedua, yaitu insentif perpajakan sektor manufaktur, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang stimulus pajak untuk karyawan, di mana pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh pemerintah. Hal ini terdapat pada pajak penghasilan nomor 21 DTP. Selain itu, Kementerian Keuangan juga melakukan pembebasan pajak penghasilan impor serta pengurangan angsuran pajak penghasilan yang terdapat pada pasal 25. Kementerian Keuangan juga memberikan insentif pajak pertambahan nilai bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Terkait dengan stimulus ketiga, Presiden menginstruksikan kepada seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan percepatan refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang jasa guna penanganan COVID-19 yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. Presiden RI juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga mengutamakan pembelian produk UMKM dalam negeri serta mendorong BUMN memberdayakan UMKM. Sehingga, berdasarkan kejadian yang ada dalam berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak pandemi terasa di sektor pemerintah, yaitu berupa dana desa yang mengalami penurunan pagu anggaran sebesar 1,24% dari pagu awal. Dengan adanya kegiatan bansos yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan fiskal tersebut termasuk bagian dari kebijakan fiskal ekspansif, di mana pemerintah akan meningkatkan pengeluaran dan menurunkan tarif pajak penghasilan agar dapat mendorong perekonomian yang bersangkutan.